wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Latimbola, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Latimbola, yang saya hormati pula teman-teman guru, staf dewan guru SMP Negeri 4 Latimbola. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang ada di SMP Negeri 4 Latimbola ini, yang saya sendiri laksanakan sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Gorontalo Utara. Hari ini saya akan membawakan materi tentang diseminasi terkait dengan budaya positif apa saja yang akan kita laksanakan di SMP Negeri 4 Latimbola. Bapak dan Ibu, saya memiliki 3 pertanyaan di sini. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menjawab nanti, memberikan tanggapan terkait dengan 3 pertanyaan ini. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pertanyaan di bawah ini atau pernyataan di bawah ini? Yang pertama, memberi hukuman akan meningkatkan disiplin siswa. Kira-kira ada yang memberikan tanggapan Bapak dan Ibu? Kira-kira memberikan hukuman itu akan meningkatkan disiplin siswa. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Ada yang memberikan tanggapan? Saya persilakan Pak Kep. Tidak setuju. Bagaimana Pak tanggapannya? Memberikan hukuman akan meningkatkan disiplin siswa. Jadi hukuman ini dia harus lebih terarah hukuman seperti apa. Jadi hukuman ini kan umum. Ketika kita ada siswa yang melanggar, kita beri dia pekerjaan yang sesuai dengan mata pelajaran. Jadi hukuman ini kan umum. Jangan sampai hukuman ini berdiri dengan satu kaki, berdiri di semut. Dan itu makanya dia tidak meningkatkan disiplin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tanggapan yang cukup menarik dari Bapak Kepala Sekolah kita. Terima kasih Pak atas tanggapan yang diberikan. Baik, yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju Bapak dan Ibu? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Sepakat ya? Iya, Bapak dan Ibu sepakat semua. Nanti kita akan lihat bagaimana penghargaan yang kita berikan, hasilnya akan seperti apa. Nanti akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Yang ketiga, siswa yang melanggar aturan berarti dia tidak disiplin. Ada yang memberikan tanggapan? Siswa yang melanggar aturan sekolah berarti dia tidak disiplin. Ada yang memberikan tanggapan atau masukan? Ya, terima kasih. Mungkin saya akan memberikan tanggapan dari yang pertama. Kalau yang pertama ini, kalau menurut saya boleh ya, boleh tidak. Kenapa boleh ya? Hukuman itu ada 2. Ada yang fisik, ada yang non fisik. Biasanya kalau misalnya kita merujuk di sekolah-sekolah yang misalnya di pondok pesantren, ada yang melanggar diberinya hukuman mungkin menghafal doa atau ayat. Tetapi ada terkadang dikategorikan bahwa memberikan hukuman itu dalam bentuk fisik. Jadi tidak boleh digeneralisir bahwa setiap hukuman adalah hukuman fisik. Terima kasih Pak Lapanda atas komentar dan tanggapan terkait dengan 3 pertanyaan. Betul sekali Bapak dan Ibu, boleh ya, boleh tidak. Nanti kita akan lihat sebentar bagaimana hasil daripada tanggapan Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada 3 yang masuk kategori
hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Kadang anak-anak itu melakukan pelanggaran, kita sebagai guru langsung menghukum saja, atau langsung memberikan tindakan saja, tanpa menanyakan misalnya permasalahan apa sebenarnya yang menjadi masalah mereka itu melakukan pelanggaran. Siswa, kalau kita kaitkan dengan konsekuensi, itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian restitusi itu adalah merupakan pilihan. Kalau kita tidak menyakiti siswa, ada cara lain ada cara restitusi yang harus kita lakukan. Hal bijak yang harus kita pilih sebenarnya. Kemudian, kenapa hukuman tidak boleh dikatakan sebagai identitas gagal? Dia tidak memberikan rasa nyaman kepada anak ataupun kepada siswa dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Pernah melakukan pelanggaran pada kelas 5 SD dan ini teringat terus sampai dengan saat ini. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasakan hal yang sama. Dan itu teringat terus sampai dengan hari ini. Itulah rasa tidak nyaman tadi yang saya bilang dalam jangka waktu yang panjang. Begitu. Masuk pada hukuman atau konsekuensi. Kita akan coba. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini yang saya bilang tadi. Terlambat hadir di sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bapak dan Ibu. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Sepakat ya, konsekuensi ya. Karena dia sudah mencoret, dia harus membersihkan itu. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Konsekuensi boleh, hukuman boleh. Konsekuensi boleh, Hukuman boleh. Tapi kalau menurut saya ini adalah hukuman. Ya. Yang selanjutnya adalah berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Baik, lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Baik. Dalam melakukan sebuah kesalahan, itu mereka anak-anak itu ada 3 motivasi perilaku anak-anak itu yang mendorong mereka melakukan kesalahan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah perilaku motivasi manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Kemudian tujuan mulia daripada penerapan disiplin positif ini adalah terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah diterapkan. Ketika yang kita tanam itu jagung, maka hasilnya anak-anak nanti adalah jagung juga. Artinya, tugas kita hanyalah tidak boleh tugas kita merubah jagung itu menjadi padi. Tugas kita adalah membersihkan padi itu, disemprot rumputnya, diberi pupuk. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu begitu. Petani itu hanya bisa memperbaiki tanahnya, hanya bisa memberikan airnya, tidak bisa kita orang merubah jagung tadi menjadi padi. Begitu. Jadi disiplin ini selama ini kita menghayati bahwa disiplin itu adalah taat terhadap aturan. Ketika anak-anak itu taat terhadap aturan, maka dia sudah disiplin. Sesungguhnya bukan di situ Bapak dan Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sebenarnya disiplin yang akan kita bangun adalah bagaimana mereka mampu membangkitkan motivasi internalnya yang baik sehingga menimbulkan nilai-nilai yang positif. Jadi tugas kita sebagai seorang guru adalah
menumbuhkan disiplin positif itu dengan menerapkan budaya positif di sekolah dengan berbagai cara yang positif-positif pula. Bagaimana cara-cara yang positif? Sebenarnya sudah kita lakukan. Contohnya Palapana sudah kita orang sholat zuhur berjamaah, yang azan ini, yang itu adalah bentuk daripada disiplin positif. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Salah satu nilai kebajikan yang diterapkan oleh kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ada lagunya. Kalau profil pelajar Pancasila ini saya coba nyanyikan kepada Ibu, kita sama-sama nanti. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi bagi kita untuk berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Baik Bapak dan Ibu, ini langkah selanjutnya yang akan kita lakukan dalam menumbuhkan budaya positif adalah membuat keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, sebenarnya untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan, khususnya di kelas kita, itu kita sebagai seorang guru ataupun yang penting adalah wali kelasnya sebenarnya sih, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh guru bersama dengan siswa menggunakan nilai-nilai kebajikan yang saya maksud tadi, yang lebih rinci dan konkret dan ditempel di kelas atau di sekolah masing-masing. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau kebajikan, nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Contoh-contoh keyakinan kelas yang mungkin akan kita buat dalam kelas masing-masing. Contohnya, nilai universalnya adalah hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah survival. Kebutuhan dasar survival ini adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan dasar kasih sayang atau rasa diterima. Kemudian yang selanjutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kadang anak-anak itu ingin dipuji gitu. Jadi itu namanya penguasaan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan gitu. Maksudnya kadang kita menyuruh anak-anak itu untuk selalu belajar di dalam kelas, padahal kita sebenarnya punya pilihan lain. Misalnya harus belajar di luar. Inilah yang dinamakan dengan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan, membutuhkan untuk merasa senang. Selanjutnya, ini posisi kontrol seorang guru. Ada 5 yang akan kita pilih posisi kontrol sebagai seorang guru. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhilah peraturan saya, atau awas kamu nanti, atau kamu selalu saja salah. Jadi ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nanti kita akan refleksi diri kita di mana posisi kita sekarang. Kemudian membuat rasa bersalah. Jadi membuat rasa bersalah itu juga tidak baik Bapak dan Ibu. Jadi kadang posisi-posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut sekali, lembut, sama dengan kata-kata yang keluar dengan lembut itu. Misalnya begini, ibu sangat kita kecewa sekali dengan kamu. Tapi nada bahasanya lembut, tidak kasar. Tetapi itu mematahkan mentalnya anak-anak.
secara tidak langsung ibu ini kecewa sekali dengan saya berlakunya. Dan itu tidak baik. Itu membuat rasa bersalah. Itu namanya. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Nah, teman pun belum baik kemudian ibu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Persuasif itu hubungan dekat. Posisi positif di sini merupakan hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi ada hubungan positif, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya dari pertemanan ini. Sisi positifnya adalah terjalin memang hubungan yang baik antara guru dengan murid. Tetapi mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau misalnya, ayo ingat tidak dengan bantuan yang Bapak lakukan selama ini. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bantu bereskan. Jadi kita sebagai guru berusaha membantu. Jadi mereka nanti sesi negatifnya adalah mereka akan tergantung kepada kita. Contohnya mereka tidak akan misalnya dalam penilaian kenaikan kelas secara tidak langsung, karena kita memiliki hubungan emosional dengan anak, otomatis kita akan bantu dia bagaimanapun berbicara, dan ini tidak baik buat anak. Kemudian posisi yang selanjutnya adalah pemantau. Nah, dalam posisi pemantau ini kita sebagai guru itu mengawasi anak-anak, mengawasi dengan melakukan peraturan. Semua peraturan itu harus sesuai dengan peraturan. Itu yang akan kita lakukan di posisi pemantau ini. Kamu sudah terlambat 30 menit, berarti kamu sudah melanggar aturan. Ini posisi pemantau. Tetapi ada posisi yang paling bagus adalah namanya posisi manajer. Di posisi manajer ini, posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu bisa kembali pada posisi pemantau dan bisa kembali pada posisi teman. Jadi posisi manajer ini mereka harus menguasai bagaimana cara mendekati siswa dan bagaimana cara menerapkan aturan sekolah. Jadi ini posisi manajer. Jadi apa biasanya kata-kata yang dilakukan oleh seorang manajer? Contoh, apa yang kamu yakini? Atau bukankah keyakinan kelas kita seperti ini? Kenapa kamu melanggarnya? Atau jika kamu melakukan memperbaiki ini, hal apa yang akan kamu lakukan nantinya? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki? Jadi ada hal-hal yang positif yang akan kita sampaikan sehingga mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka miliki. Contoh sederhananya, ada yang terlambat. Jadi ketika ada yang terlambat, di samping kita memberikan konsekuensi terhadap apa yang telah mereka lakukan, kita juga harus memanggilnya. Sebenarnya posisi manajer ini lebih bagusnya diterapkan oleh seorang guru BK. Baik, dalam menerapkan posisi manajer ini, Bapak dan Ibu, ada yang namanya segitiga restitusi. Dalam menerapkan sebagai guru, sebagai seorang manajer, ada langkah yang harus dilakukan, namanya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini otomatis karena dia segitiga berarti ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apa itu restitusi, Bapak dan Ibu? Restitusi adalah sebuah strategi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya adalah segitiga restitusi ini digunakan ketika ada siswa atau murid yang membuat kesalahan atau melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang sudah kita buat. Bagaimana itu menstabilkan identitas? Bagian dasar daripada segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari seorang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Caranya adalah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini.
Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi kita mencari solusi dari permasalahan itu. Jadi itu adalah namanya menstabilkan identitas. Mereka sebenarnya takut sekali itu ketika diundang di dewan guru. Tapi tugas kita sebagai seorang guru adalah menstabilkan dulu identitasnya. Jangan buat mereka merasa nyaman dulu dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan itu. Sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu tidak apa-apa sebenarnya. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah mencari solusi dengan masalah-masalah yang kalian. Jadi ini adalah menstabilkan identitas. Mereka akan merasa nyaman sampai di situ. Kemudian langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi. Kalau ada kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka berarti dia pasti melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan. Karena ada sesuatu yang tidak dia sukai, atau ada yang kurang pada dirinya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari seseorang melakukan tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pertanyaan yang akan muncul di validasi tindakan yang salah ini adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini sebenarnya mereka. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya DP sesuatu yang berharga dirampas oleh temannya sehingga mereka berkelahi atau apa. Jadi ini hal-hal yang kalimat-kalimat yang akan kita gunakan ketika kita memvalidasi tindakan yang salah. Kalau boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan langkah yang pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah yang kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kata-kata yang akan kita gunakan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai yang kita sepakati di dalam kelas itu? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu menjadi seorang seperti apa misalnya ketika melakukan pelanggaran ini? Otomatis ini kan melanggar, misalnya memukul temannya. Kamu menjadi seperti apa nantinya? Jadi ini komponennya. Ya, ini adalah segitiga restitusi yang saya coba praktekkan, aksi nyata yang saya lakukan terhadap 2 orang anak yang sering terlambat misalnya, kemudian yang menyontek. Nah, kita lihat sama-sama bagaimana cara melakukan. Jadi objek ritmenya. Tahu tidak kenapa Pak Guru panggil ke sini? Saya tidak tahu. Tadi Ritmin berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7:30. Apakah Ritmin sudah terpapar? Tidak. Saya terlambat. Saya salah Guru. Baik. Ini adalah langkah yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Jadi ditanya dulu, tahu nggak Pak Guru panggil di sini? Nanti dia tidak tahu Pak Guru. Kamu tadi Pak Guru lihat datang jam 7:30. Itu adalah menstabilkan identitas. Ya. Juga kadang-kadang melakukan kesalahan, tapi di sini Pak Guru tidak mencari kesalahan itu, tetapi kita hanya ingin Ritmin dengan Pak Guru mencari solusi terhadap masalah yang Ritmin hadapi hari ini. Ya, baik. Pak Guru boleh tahu tidak alasannya kenapa Ritmin datang terlambat ke sekolah hari ini? Telat banget. Baik, itu adalah validasi tindakan yang salah. Karena mereka punya alasan untuk melakukan itu. Sampai larut malam. Berarti
dia akan kalau kita tanyakan, ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Mereka akan ingat karena itu adalah kesepakatan yang telah dimuat. Oh iya, ingat Pak Guru datang lebih awal sebelum pelajaran dimulai. Nah, setelah dia